Semuanya. Oke, baik, selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sehingga berpartisipasi dalam kegiatan saya sebagai guru penggerak terkait dengan disiplin positif. Di sini saya akan berbagi pemahaman budaya positif, yaitu oleh saya sendiri, Gregorius Bradianus Gado, CGP Angkatan ke-11. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma dalam konteks pendidikan merujuk pada pergeseran cara pandang dan pendekatan digunakan dalam proses belajar mengajar. Ini bisa melibatkan perubahan dari metode tradisional yang lebih fokus pada guru sebagai pusat menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa. Berarti perubahan paradigma ini sebelumnya itu pembelajaran yang berpusat pada guru, sekarang itu pembelajaran itu lebih berfokus kepada peserta didik dengan nilai-nilainya itu adalah berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Tentu ini semua ada pada profil pelajar Pancasila. Yang berikut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Itu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama yaitu stimulus respon eksternal, yaitu dari luar, dan teori kontrol itu internal dari dalam. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah teori respon eksternal. Sedangkan teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrolnya atau dari dalam itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan dan pada saat bujukan gagal, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang, dia tidak ada menang kalah. Disiplin positif. Di sini contohnya itu adalah seorang siswa menjatuhkan tabung reaksi ketika melakukan eksperimen. Ada dua kemungkinan reaksi yang akan muncul. Reaksi yang pertama yaitu guru mengatakan kepadanya dengan keras, "Bagaimana kamu ini?" Atau memegang itu saja tidak becus. Kemudian anak tersebut diminta keluar dari laboratorium. Reaksi yang kedua, guru mengatakan kepadanya bahwa ada cara tertentu untuk memegang tabung reaksi. Kemudian diberitahukan bahwa pecahan kaca dan bahan kimia tersebut bisa berbahaya bagi siapapun. Dia diminta mengganti alat tersebut sebagai konsekuensi karena telah memecahkannya. Dan di situ ada tanda merah bahwa perilaku yang reaksi satu itu perilaku siswa perilaku siswa diatur berdasarkan terhadap stimulus seperti teguran atau hukuman. Itu adalah reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua itu adalah membangun pemahaman dan tanggung jawab siswa. Jadi di situ ada dua perbedaan bagaimana cara kita menegur siswa. Di sini ada reaksi 1 dan reaksi 2.
Disiplin positif adalah program yang dirancang untuk mengajarkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdaya murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Murid termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri selaras dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini pada umumnya tertuang di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernilai kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Berarti ketika melakukan sesuatu, ia harus memikirkan dulu apa yang akan dia peroleh. Itu adalah dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ketika ia melakukan sesuatu, harapannya itu adalah imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi dari luar. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Yang berikut dihukum oleh penghargaan. Pembelajaran di sekolah, situasi seorang guru selalu memberikan hadiah berupa permen kepada siswa yang menyelesaikan tugas matematika dengan cepat. Hasil yang tak terduga, siswa mulai terburu-buru menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami konsepnya. Mereka fokus pada mendapatkan permen daripada memahami materi. Ketika permen tidak lagi diberikan, siswa kehilangan minat dalam menjalankan tugas matematika karena motivasi mereka hanya didasarkan pada mendapatkan hadiah, bukan pada pemahaman atau kepuasan dari menyelesaikan masalah matematika. Jadi ini adalah penghargaan menurunkan. Itu faktor ketika kita memberikan penghargaan itu, misalkan dengan memberikan hadiah, itu faktornya, imbasnya itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Artinya kualitas pembelajaran itu menurun. Terus penghargaan matematika itu kreativitasnya itu menurun. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, Bapak Ibu, ini kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dalam diri sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tidak mereka ketahui maknanya. Jadi keyakinan kelas ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Jadi di awal pembelajaran kita bisa melakukan keyakinan kelas, sehingga ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Ini contoh peraturan. Peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturannya. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain.
Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan itu berdasarkan pada peraturan yang ada, baru kita bisa buat suatu keyakinan kelas. Misalnya yang berikut, hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan berkomitmen, itu adalah keyakinan kelas. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Terus yang berikut, bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus mulai dari peraturan dulu. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut itu adalah penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang berikut, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi itu adalah kebebasan. Kebebasan ini Bapak Ibu terkait juga dengan metode yang kita mengajar. Jadi ketika kita mengajar dengan banyak metode, itu masuk ke dalam kebebasan. Yang berikut adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ini Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Oke, di sini ada pertanyaan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas
keras, harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kesenangan, nah, kebutuhan akan kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa ini? Kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti dia merasakan bahwa kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Perhatian, kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebutuhan apa tadi? Kebebasan. Berarti dia ingin bebas. Jadi guru juga harus membuat metode yang bervariasi supaya peserta didik tidak jenuh. Terus yang berikut, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Ya? Ingin dihargai. Oke. Yang berikut Bapak Ibu kita masuk. Bapak Ibu, ini kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan dan menekankan pada keyakinan diri serta motivasi dalam diri sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang tidak mereka ketahui maknanya. Jadi keyakinan kelas ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas. Jadi di awal pembelajaran kita bisa melakukan keyakinan kelas, sehingga ketika ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan tentang segitiga restitusi. Ini contoh peraturan. Peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan, sedangkan keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan, sedangkan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan itu berdasarkan pada peraturan yang ada, baru kita bisa buat suatu keyakinan kelas. Misalnya yang berikut, hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu adalah keyakinan kelas. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu adalah kesehatan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Terus yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu keyakinan kelas, kita harus mulai dari peraturan dulu. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama itu adalah kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut itu adalah penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis.
Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang berikut penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak perlu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi itu adalah kebebasan. Kebebasan ini Bapak Ibu terkait juga dengan metode yang kita mengajar. Jadi ketika kita mengajar dengan banyak metode, itu masuk ke dalam kebebasan. Yang berikut adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Oke, di sini ada pertanyaan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa ini? Kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Berarti dia merasakan bahwa kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Perhatian, kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu kebutuhan apa tadi? Kebebasan. Berarti dia ingin bebas. Jadi guru juga harus membuat metode yang bervariasi supaya peserta didik tidak jenuh. Terus yang berikut, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Ya? Ingin dihargai. Oke. Yang berikut Bapak Ibu, kita masuk restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
Terus yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ketika kita mau menyelesaikan suatu persoalan. Jadi yang tidak hanya dengan hukum, tetapi kita harus memvalidasi dulu. Nah, persoalannya itu apa? Ketika kita menemukan suatu persoalan, kita tanyakan kepada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi itu segitiga restitusi, di mana kita yang pertama itu harus menstabilkan identitas, yang kedua itu kita validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu kita menanyakan pada keyakinan kelas. Selama ini kita mengenal tindakan yang dilakukan terhadap pelaku suatu pelanggaran di sekolah kita sebagai hukuman dan konsekuensi, itu yang sering kita lakukan. Tetapi dalam program disiplin positif kita dikenalkan dengan restitusi, validasi tindakan. Setelah validasi, yang kedua itu pertama itu kita apa tadi? Segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan satu persoalan itu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Ini segitiga yang pertama itu menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu siapa yang melakukan kesalahan di situ. Tetapi di situ kita tidak langsung menjudge bahwa dia salah, tidak ya. Di situ kita mulai melakukan validasi. Setelah itu dari validasi itu kita kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya perkelahian antara dua orang siswa. Di situ kita panggil, kita menstabilkan dulu identitasnya. Terus kita validasi, kita panggil, kita menyelesaikan itu masalah, dan diakhiri dengan keyakinan kelas yang kita harus tanyakan. Kesepakatan yang sudah kita sepakati diawali. Jadi kita hanya sebagai mengarahkan kepada peserta didik. Nanti peserta didik yang akan menyampaikan sendiri. Di situ mereka punya kesadaran dan mereka akan memperbaikinya sendiri. Jadi itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Sedangkan pada restitusi kita, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dan ada peluang bagi murid untuk bertumbuh. Bukankah begitu cara kita belajar? Restitusi menguntungkan korban dan juga menguntungkan perilaku kesalahan. Jadi bukan hanya satu saja, tetapi dua-duanya memiliki kesadaran. Itu adalah nilai positif dari segitiga restitusi. Restitusi adalah proses pencapaian kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu Gosek 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosek 1996. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu pemaparan terkait dengan disiplin positif yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Goris. Jadi, mengapa harus keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas merupakan produk yang dihasilkan sepihak, dalam hal ini dibuat oleh guru, sedangkan kalau keyakinan kelas merupakan produk yang dihasilkan bersama. Jadi guru bersama dengan siswa, sehingga siswa akan lebih cenderung mengingat apa yang dibuat olehnya, keyakinan yang dibuat olehnya. Jadi siswa akan lebih menyadari akan pelanggaran yang dia lakukan karena keyakinan bersumber dari kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Mungkin demikian. Lalu mengapa harus apa tadi peraturannya? Helm. Ulangi tadi. Aturan lalu lintas ya. Ya, jadi memang kalau di peraturan lalu lintas menggunakan helm itu itu hanya sebatas peraturan ya. Mungkin dipahami sebagian orang sebagai peraturan, tetapi harus juga berkeyakinan bahwa menggunakan helm bukan sekedar uh, peraturan lalu lintas. Ya, lebih daripada itu memberikan perlindungan terhadap si pengendara tersebut. Demikian Pak Goris. Untuk kita semua menyangkut 5 posisi kontrol ya. Dari 5 posisi kontrol sampai pada akhirnya itu ada guru sebagai penghukum, dan pada awalnya ya guru sebagai penghukum, dan pada akhirnya itu adalah guru sebagai manajer. Jadi memang perlu diakui ya realita di lapangan bahwa terkadang kita sebagai guru banyak mempraktikkan guru itu sebagai penghukum ya, karena ini kita masih menganut pola pembelajaran lama, di mana kalau pada masa kita dulu atau masa orang tua kita dulu, jadi posisi guru sebagai penghukum itu sepertinya ampuh dalam pembelajaran. Ya, sepertinya menghasilkan karakter-karakter yang bisa menghormati orang lain ya. Itu di posisi penghukum. Namun pada kemajuannya ya, daerah pada saat ini dengan kemajuan yang begitu pesat, sebenarnya posisi guru sebagai penghukum ya, posisi kontrol penghukum itu sudah tidak berarti bagus lagi atau berarti baik lagi, karena ini sekedar refleksi ya, karena pembelajaran sekarang ini tidak hanya bersumber pada guru ya. Pembelajaran kalau siswa dia aktif ya, dia memiliki link belajar dari berbagai jaringan, ataupun dia bisa belajar secara kontekstual dari mana saja dia akan belajar, sehingga posisi kontrol guru sebagai penghukum ini sebenarnya tidak cocok lagi di masa sekarang. Nah, guru hadir sebagai, yang dituntut adalah guru hadir sebagai manajer. Ya, manajer berarti guru itu memimpin, ya, memimpin dan membimbing. Menyadari bahwa murid itu bukan kertas kosong lagi, ya. Mereka datang, mereka punya kemampuan. Jadi guru membimbing, memimpin, dan mengembangkan, sehingga potensi-potensi yang disadari ada pada murid bisa berkembang secara maksimal. Nah, jadi itu refleksi menyangkut 5 posisi kontrol. Mungkin ada tambahan dari Pak Goris atau rekan-rekan yang lain, dikembalikan. Oke. Kalau yang saya alami, saya pernah masuk ke kelas, kemudian waktu itu ada ketika jam istirahat, setelah istirahat itu jamnya saya masuk, masih banyak anak-anak yang di luar, saya panggil, itu khususnya yang laki-laki yang masih banyak di luar, saya panggil mereka untuk masuk. Yang lainnya sudah pada masuk, ada salah satu siswa
yang masih di luar. Itu dia masuk, sudah sekitar 30 menit baru dia masuk. Terus saya panggil dia menghadap saya ke depan di kelas. Itu waktu posisinya sudah ada di kelas, saya panggil dia untuk mendekati saya. Kemudian saya tanya, tadi kan saya panggil kamu, terus kenapa kamu tidak masuk? Sudah 30 menit baru kamu masuk. Kemudian dia bilang minta maaf, terus saya omong dia, jangan ulangi lagi, nanti kalau kamu ulangi lagi konsekuensinya apa? Kemudian nanti dia bilang, Ibu nanti kalau ini saya tidak ulangi lagi, Ibu nanti kalau saya ulangi lagi, saya terima konsekuensinya dari Ibu. Jadi saya bilang, oke baik, kau yang bilang sendiri begitu, nanti saya tunggu kau punya di pertemuan berikutnya kau ulangi lagi atau tidak. Tapi kemudian di pertemuan berikutnya dia ulangi lagi. Jadi saya mau jengkel juga, mau cubit juga. Posisinya sekarang guru tidak boleh naik tangan. Jadi saya juga ya hanya bisa tegur secara baik-baik saja. Mungkin itu saja dari saya, mungkin ada dari guru lain. Kita kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan kita dengan doa. Ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Kita mari kita semuanya dalam doa. Bersuka bapa yang kami sembah dan kami puji Yesus Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kita berilamu atas perlindunganmu engkau telah menjaga kami dari rumah jalanan hingga tiba di sekolah dalam keadaan yang selamat. Sekarang tibalah saatnya kami akan memulai pelajaran kami yang sudah kami minta kepadamu agar engkau membimbing kami apa yang kami berikan darimu boleh pakai dalam kehidupan kami. Kami dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Yang berikut sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan kita dengan suatu kesepakatan. Di sini kita buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu harus muncul dari kita sendiri ya. Nah, untuk membuat suatu kesepakatan itu ada peraturan. Misalnya peraturan itu katakan dilarang membuang sampah. Itu suatu peraturan ya. Tapi keyakinannya itu apa? Berarti keyakinan itu membuang sampah pada jadi ada peraturan baru ada keyakinan. Dari keyakinan itu ada nilainya. Nilainya apa? Yaitu kebersihan. Jadi dari peraturan dia turun ke keyakinan, dari keyakinan baru yang kita peroleh adalah nilainya. Sebelum kita mulai, mari kita sepakati bersama terkait dengan keyakinan kelas ini. Tujuannya apa? Supaya kedepannya itu ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita kembali kepada suatu keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Paham? Nah, di sini khusus untuk kita punya kelas dulu, yaitu kelas Bahasa Inggris 2. Keyakinan kelas 12 tes. Terang.
pertama, apa yang bisa kita lakukan di sini untuk meyakinkan? Keyakinan kelas. Yang pertama apa? Keyakinan kelas. Misalnya tadi contohnya tadi membuang sampah pada tempatnya. Kita tulis membuang sampah pada tempatnya. Aldo dan Junior segera masuk dalam kelas. Oke, yang kedua. Apa lagi? Ya, nanti tempat sampahnya ada di luar sini, nanti kita buatkan ya. Yang kedua apa? Nah, itu sudah. Jaga kebersihan. Kalau sudah ibu sudah masuk terlambat di luar Oke. Berarti disiplin. Nilainya adalah disiplin. Nilai itu kan disiplin itu satu nilai ya. Tergantung dari guru mata pelajaran. Ya. Oleh sebab itu kita buat keyakinan ini. Keyakinannya itu oke. Berarti apa yang pas? Disiplin, Pak. Disiplin. Berarti datang ke sekolah datang ke sekolah tepat waktu ya. Ini menjadi keyakinan. Supaya jangan seenak-enaknya toh, Pak. Main masuk keluar. Datang ke sekolah tepat. Oke. Handphone itu adalah peraturan. Keyakinannya apa? Ya, disiplin itu nilainya. Tetapi untuk meyakinkan kita apa? Menggunakan handphone pada atau menggunakan handphone bila diizinkan. Pada saat diizinkan ya. Empat. Apa lagi? Kerapian, Pak. Berarti rapi ya. Berarti nilainya kerapian di sini. Apa? Kerapian, Pak. Bisa jam apa saja dia ini apa speaker. Tidak dong, tidak boleh. Dipakai. Cek. Saya juga boleh. Oke, kata umumnya cek itu. Yang sama-sama. Mungkin ada yang masih diam. Berarti Tadi pintu di sini sekarang. empat tadi terkait dengan kerapian ya. Berarti itu masuk ke dalam kerapian. Menggunakan seragam sekolah. Ya, cek. Dan juga Pak, menggunakan kursi ini sama sekolah dulu. Putih abu, hasilnya Selasa. Seragam sekolah. Kalau selain itu juga oleh peraturan. Saya gini, kalau maju kalau buka semuanya gimana? Oke, sudah empat. Jual motor dari kamu ada benar. Jual motor.
teman. Saling menghargai. Saling menghargai. Dia lainnya ada saling menghargai. Nanti keyakinan itu adalah menghargai teman pada saat berbicara. Ada satu lagi Pak Guru. Menghargai guru juga. Menghargai guru Pak. Teman dan guru. Silakan. Guru dan teman di sini. Pada saat pelajaran Pak Guru. Ya. Satu lagi Pak Guru. Kami mau kita beli mereka kuah. Iya. Lalu di seluruh kesan pelajaran. Dalam bicara. Yang kedua. Jika mabuk di dalam Dilarang minuman. terus Jangan itu artinya misalnya jangan memakai jangan dilarang jangan peraturan. Ya, Tetapi keyakinannya apa? jangan pakai kosmetik. Itu dampak. Itu kan memang bilang Pak, dilarang menggunakan bahasa kotor dalam kelas. Kok itu kok? Yang misalnya ini. Kok itu suruh dengan tema dengan guru tuh? Karena ini, mari guru dan teman. Iya, Pak. Yang biasanya kita pakai bahasa daerah itu. Pak Guru, Bahasa Indonesia yang baik. Pak, biasa dosen satu nih. Pak Beta nih. Pak dilarang pajak. Dia buka keyakinan untuk pinjam. Pak Guru, dilarang yang ini apa? Dilarang pajak. Pak Guru sudah dilarang. Gila dong, Oke. Yang berikut. Kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku baik. Yang baku saya. Terus yang berikut. yang mondar-mandir di kelas, Pak. Panggilan kepada Angelina Wafida. Berapa soal, Pak? Apa? 18. Pajak kelas. Kebersihan kelas, Pak. Kebersihan tadi sudah ini. Itu sudah. Itu membuat siapa pada tempat. Nanti Sekarang menjaga keamanan. Peraturan itu menjaga keamanan. Apa? Peraturan ya. Panggilan untuk Angelina Wafida. itu nomor 1 itu. Ya, nomor 1 tadi sudah. Halo Vina siap. Yang berikut apa lagi? Kita kembali lagi di sini. Wajib memiliki pulang belajar. Wajib melakukan sekolah. Waktu. Sampah pada. Ada lagi. Tidak Pak begitu. Harus Pak. Harus ikuti peraturan dalam kelas. Peraturan itu yang kita ungkapkan apa? Yang izin terlambat tadi sudah ya. Datang ke sekolah tepat pada waktu ya. Iya. Mulai besok ke depannya ini Pak akan melakukan absen pagi di sini. Pantau yang terlambat. Pak, ini Pak, ini juga kamu tegas kamu bagus ya. Kamu jangan ya. Sampai 5 hari langsung keluar. Dia orang langsung dia. Semuanya kembali ke bukan siswa yang izin. Kalau siswa yang izin Pak tidak respon di situ. Kalau orang tua bisa telepon bisa. Kalau orang tua WA. Apalagi Pak jangan Pak kalau orang tua jangan. Ada di situ. Ada kita coba melihat kembali kita lihat apa saja yang belum tadi. Kalau ini sudah 7 ya. Mungkin ada kita tinggal tambahkan saja. Yang sudah ada kok. Pas. Coba berpikir dulu, jangan langsung senada. Dan orang tua ini menjadi dasar saya. Pak nanti ini peraturannya mulai kapan? Mulai ini hari kita mulai.
Di papan itu apa perlu kan? Supaya Pak, supaya Ini Pak, kalau enggak kelas ini bukan milik Pak tapi milik kita bersama. Pak maksudnya izin ke WC. Toilet. batas 10 menit Pak, 10 menit Pak. Pak, ketua kelas ini bagaimana Pak? Dia langsung tidak efisien sekali. WC. Woi, langsung cari kopi. 5 menit ya? 5 atau berapa menit? 10. Nanti Pak, nanti kita kelas. Kalau datang orang tua langsung percaya rumah anak siapa anak bagus yang harus bisa karena itu sudah ini apa tuh lebih Siapa yang mengatur nanti dia buat daun. Percaya. Jangan pakai minyak telur di dalam kelas. 5 menit dengan jumlah 2 orang. maksimal ya? Kalau lebih dari 2 orang bolos. Maksimal 2 orang. Lebih dari 2 orang bolos. 5 menit. Ini ya, maksimalnya 2 orang. Nanti Iya. bisa 1 ya. Kalau lebih berarti bolos. Apa lagi? Dan itu keterangan kelas Pak. Silakan. Pak, keterangan kelas jangan begitu. Ini Pak. Saya mau Pak. Saya tidak mau menjadi sekretaris dan Pak. Karena mereka disuruh. Kalau mereka tidak mau, ketua dan sekretaris wajib melaporkannya ke wali kelas. Tidak perlu langsung komplain-komplain seperti ini. Lapor siswa ini atas nama ini. Nanti Pak akan buat satu catatan untuk melakukan pembinaan. Pak, begini Pak. Begitu. Tentang kehadiran kelas nih Pak. Kan Pak kan kita sepakatkan nih orang tua yang telepon di Pak Guru. Nah terus kalau kayak izin di grup tuh Pak. Terus kayak dong izin di grup itu Pak. Jarang kita mau kasih alfa juga. Kayak dong kayak protes begitu Pak. Yang penting datanya jelas. Tanggung jawabnya itu nanti ketua kelas dan sekretaris. Nah, bahwa kita merujuk kepada kesepakatan itu. Tidak bisa, karena ini kesepakatannya seperti ini. Ini dasar. Jadi kalian tidak disalahkan. Ketika mereka marah dan pukul, itu nanti kita bisa angkat ke atas. Dari wali kelas ke BK, nanti kalau memang ada kasus kekerasan yang perlu libatkan kepolisian, kita punya dasar ada. Ya toh, sampai kepada kekerasan dan melibatkan kepolisian, kita punya data ada. Jelas tidak dari kelas kita ada. Jadi Tanggung jawab sih Pak. Tanggung jawab kayak maksudnya kayak bertugas supaya tugas satu tapi tidak Iya, piket. dijalani. oke. Sekarang Kamu bisa langsung berusaha. ini terkait piket. Kita masuk juga. Yang ini belum masuk. Piket ini. Yakin? Tanggung jawab tuh Pak. Itu nilai. Pak, kalau Pak pukul. Main tadi Pak. Ya, kerjasama tim dalam Kerjasama Pak. Jangan kerjasama. Bisa. Jika tidak bekerja sama ini baru mereka bu ini apa ya kan langsung dikontrol. Bagaimana Pak? Bagus ya kita ikhlas dan dalam kamu situ pembinaan. kerjasama. Terus bagus kalau Piket harian ya. ya Pak. 10. Nah begini Pak. Nah termasuk Pak. Kalau mau ganti apa tetapnya Pak. Nah, dari kesepakatan kita awal atas tidak ada yang punya. Bosok yang mau jadi sih. Tapi kan kakak kata ngomong kakak. Dia, aku kalau mau gaji sama saya. Benar ya ganti-ganti. Dia. Tapi itu Gimana musuh pilih sekarang musuh nama? Bocil. Kelas kita ya. Ya. Yang pertama yaitu membuang sampah pada. tempatnya. Yang kedua, baca. Jangan ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, Menggunakan kekerasan izin dari guru. oke. Keempat, Menggunakan kekerasan yang sesuai dengan peraturan sekolah. Menghargai guru dan teman pada saat pelajaran. Wajib memiliki perangkat belajar. Menggunakan bahasa yang bagus. Pak pukul. Izin KWS 5 menit dengan jumlah
Munafik. Maksud munafik saya Terus di saya hargai sebelum itu paksa Ada sangkanya bahwa apakah ini hanya pada saat pelajaran atau di luar juga? pelajaran saja Pak. Kalau di dalam bercanda dulu lah. Jadi begini, teman-teman di lingkungan Sekolah. sekolah. Jika ada kedapatan menurut kelas kata-kata kasar atau nanti ibu-ibu. Oh itu tuh saya. Baik dong. Anis Bapak Mustafa saya. Dua deses ya gelo. Sampai namanya. Susungan deses. Dari kembali ada 9 di sini ya. Jangan lihat sini. 9 ini merupakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya yang kita bangun. Maka kedepannya itu ini adalah rujukannya. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kalian tadi misalnya di sini ada berkelahi kok. Nggak ada. Tidak berkelahi. Nggak ada. Nah, berkelahi ini kan jangan berkelahi itu berarti keyakinan kelahnya apa? Berkelahi ini penting ini karena kita di sini rawan. Masalah sedikit, lu bisa langsung. Dapat pada sanksi. Masih kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita lakukan? Coba contohnya. Datang ke sekolah. Oh saya berbicara sudah salah. Apa keyakinan kelasnya apa? Ya di sini. Berarti kehadiran ada. Maka keyakinan kelasnya itu apa? Berbicara tidak salah. Makanya datang ke sekolah tepat waktu. Ya kan? Berarti dia tidak datang ke sekolah ini. Nah. Berarti ini salah satu pelanggaran ini tidak datang ke sekolah ini. Itu kan peraturannya itu bahwa dia berangkat datang ke sekolah tepat waktu. Keyakinan kelasnya. Ternyata dia tidak datang ke sekolah. Jadi itu semua kembali ke keyakinan kelas. Paham ya? Silakan. Sekarang kita buat dulu yang untuk perkelahian ini. Atau mungkin Pak Adrian ada masukan untuk perkelahian ini? Belum Mama ya. Jangan dulu kan? Apa ya? Saya punya ada. Sekolah masuk. Selamat siang Pak. Baik. Kemarin ada dapat surat panggilan toh untuk orang tua. Iya Pak. Sudah tahu masalahnya apa? Ya? Tahu. Apa? Kehadiran. Oh, keadilan tidak masuk kelas ya. Berarti memang kalian dua sudah melakukan kesalahan ini. Francisco, Pak mau tanya dulu. Apa? Dari kasus yang tidak pernah masuk ini, keyakinan kelas apa yang sudah Francisco langgar dengan Rosi? Yang keyakinan kelas apa? Tidak mengikuti pelajaran. Berarti kehadiran di kelas ya? Berarti keyakinan kelas itu kehadiran di kelas. Kira-kira solusi apa yang bisa Ricky dan Rosi lakukan? Jalan keluarnya seperti apa? Mulai dari sekarang kamu akan berubah. Berarti ini kalian punya kesadaran sendiri bahwa mau berubah, berarti mau masuk kelas ini. Betul. Oke, baik. Jadi ini solusi ini dari kalian berdua, bukan dari Pak. Untuk kedepannya bahwa kalian harus hadir. Betul Rosi ya. Oke. Pak harap mulai besok dan seterusnya kalian berdua datang tepat waktu sudah hadir di kelas untuk semua pelajaran, bukan hanya pelajaran matematika. Jadi di sini saya sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelas untuk sampaikan itu memang masalahnya itu bahwa kalian berdua tidak pernah masuk kelas selama ini ya. Jadi untuk kedepannya perbaiki itu dan masuk kembali ke kelas ya. Terus dengan ini Francisco bisa toh? Bisa. Oke. Jadi mulai besok Pak akan lihat, Pak akan ikuti terus, Pak akan pantau. Ada perubahan tidak? Tapi kalian berdua sudah sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu salah sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Jadi kedepannya
Pak harap tidak terulang lagi terkait dengan kehadiran ini. Oke, itu saja. Jadi ke depan bisa perbaiki itu toh dengan Francisco bisa. Francisco. Oke, mantap. Terima kasih. Francisco. Itu. Jangan lupa.